Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, adik-adik yang saat ini berjuang untuk masuk kuliah. Kembali lagi di channel Kedanku, channel berbagi informasi seputaran dunia teknologi dan kuliah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jalur SNMPN. Nah, apa itu jalur SNMPN? Mari kita bahas. Oke adik-adik semua, lanjut aja. Jadi jalur SNMPN itu merupakan seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Ya, masuk Politeknik Negeri. Nah, di jalur SNMPN sendiri merupakan program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh instansi pendidikan Politeknik Negeri se-Indonesia. Ya, jadi jalur ini dibuka bagi adik-adik yang ingin masuk Politeknik Negeri se-Indonesia. Oke, itu yang dipahami. Berikutnya, nah Politeknik sendiri apa? Politeknik sendiri hampir mirip dengan vokasi, bahkan sama. Merupakan sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi. Ya, jadi di pertemuan yang lalu, di video saya yang lalu, saya sudah jelaskan jalur vokasi. Ya, jadi secara sederhananya, jalur vokasi itu jalur yang lebih banyak program pendidikannya ditekankan ke praktikum ketimbang teori. Lanjut saja, berikutnya program yang ditawarkan di jalur SNMPN. Nah, kira-kira program apa aja sih yang ditawarkan di jalur SNMPN? Kalau jalur yang lain, ya biasanya itu kan S1. Sementara kalau vokasi ini dia terdiri dari jalur yang disebut dengan pendidikan diploma. Ya, diploma sendiri terdiri dari 4 grade, ya, 4 tingkatan. Yang pertama ada D1 atau sering disebut ahli pratama. Tamatan ini biasanya 1 tahun. Dan berikutnya ada D2, disebut juga ahli muda. Dan biasanya tamatan dari program ini 2 tahun. Dan berikutnya ada D3, ahli madya, yang umumnya sering kalian dengar ya. Tamatan D3 itu tamatnya biasanya 3 tahun. Dan D4 sendiri ada namanya sarjana terapan. Tamatnya biasanya 4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Namun untuk di jalur SNMPN D4 tidak ada, ya. Karena D4 sendiri dibukanya di SNMPTN untuk D4-nya. Namun nanti ketika kamu masuk di situ, kamu juga akan melihat mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di D4-nya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, jalur SNMPN sendiri lebih ditekankan dengan skill dan keterampilan. Sehingga saat proses perkuliahan, muatan praktikumnya jauh lebih banyak dibanding muatan teori. Ya, biasa range-nya itu 60 sampai mungkin bisa ke 80. Ya, pelajaran praktikumnya dibanding pelajaran teorinya. Sehingga kamu tamat, kamu sudah langsung memiliki skill dan keterampilan. Sederhananya saja, kalau menurut gambaran saya, program SNMPN ini atau politeknik ini atau vokasi ini lebih condong ke SMK, ya. Sementara untuk program akademik biasa S1 itu lebih condong ke SMA. Ya, secara sederhananya seperti itu. Mana yang lebih bagus, sama-sama bagus. Itu tergantung pilihan hidup kamu atau tujuan kamu mau kuliah di mana. Berikutnya, ini yang tak kalah lebih penting. Adapun persyaratan pendaftaran untuk masuk jalur SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri, pertama, syaratnya wajib direkomendasikan oleh kepala sekolah. Sudah? Jika kamu sudah direkomendasikan, pasti kamu akan diminta NISN, ya, NISN kamu diminta. Setelah itu, sekolah akan membuatkan atau meminta username sama password kamu melalui akun SNMPN. Setelah akunnya dapat, username dan password,
Akun tersebut akan diberikan ke kamu dan kamu akan registrasi akun dengan membuka website snmpn.politeknik.or.id. Pastikan setelah kamu masuk ke situ, ke websitenya sebagai siswa, kamu langsung mengganti passwordnya. Karena apa? 7 hari setelah kamu mendapatkan akun, kamu tidak mendaftar, maka akun kamu akan dihapus ya, atau di-ban. Kemudian berkas yang diperlukan untuk mendaftar. Pertama, tentunya pas foto ukuran 4x6 cm. Formatnya soft copy JPG ya. Soft copy ya. Semua di sini rata-rata formatnya soft copy, tidak hard copy. Ya, soft copy. Backgroundnya boleh merah, boleh biru. Boleh kamu gunakan background ketika kamu mendaftar akun LTMPT, itu bisa digunakan. Yang kedua, foto dari kartu keluarga dan slip gaji. Ya, untuk kartu keluarga sendiri foto yang bagus, karena di awal kamu nanti akan memasukkan nik kamu yang ada di kartu keluarga. Slip gaji sendiri ada yang diwajibkan, ada yang tidak. Ya, ada yang diwajibkan, ada yang tidak, tergantung pekerjaannya. Tapi kalau bisa masukkan slip gaji. Jika tidak ada, nanti buatlah format slip gaji sendiri. Itu formatnya JPG. Dan dengan besaran filenya itu tidak boleh lebih dari 1 MB untuk rata-rata semuanya ya. Kemudian ada scan raport. Ya, ini wajib. Karena di langkah keempat atau kelima itu akan memasukkan raport. Nilainya dulu baru memasukkan scan-nya. Scan raport ini berdasarkan semester. Jadi kalau kamu ada 5 semester, berarti 5 file yang akan dimasukkan. Dimana setiap semester itu kalau nilai keterampilan sama pengetahuannya itu beda lembar, maka kamu gabungkan menjadi satu PDF. Dan berikutnya ini juga harus kamu tahu ya, ini tidak dalam bentuk soft copy di nomor 4 nih ya. Luas rumah kamu wajib tahu, kira-kira rumah kamu tuh luasnya berapa ya. Contoh sederhana, misalnya luas rumah kamu tuh 10 meter kali 20, maka itu kamu kalikan 10 kali 20 berarti 200 meter. Karena format penginputannya seperti itu. PBB, pajak bumi bangunannya berapa, rekening listrik berapa, rekening air berapa per bulan, pendapatan orang tua atau gaji ini disesuaikan dengan slip gaji tadi. Ada tidak utang, ada tidak tabungan orang tua. Ini memang diinputkan ya. Memang ada form penginputannya. Ya, jadi menurut saya ini agak memang banyak untuk persyaratan pendaftaran SNMPN. Jadi harus kamu siapkan terlebih dahulu persyaratannya. Yang di terakhir ada namanya sertifikat prestasi dan juara. Nah, ini diinputkan formatnya kalau saya tidak salah ini JPG ya. Ada 6 yang bisa kamu inputkan ya. 6 sertifikat prestasi ataupun juara, dan bisa juga peserta ya, tergantung kategorinya, itu bisa kamu inputkan. Kemudian setelah kamu masukkan prestasi, kamu akan menentukan mau masuk ke politeknik yang mana. Dia ada 3 pilihan ya. Kalau SNMPTN kan 2, ini 3 pilihan. Tapi dari 3 pilihan ini kamu cuma bisa menentukan 2 politeknik. Ya, logikanya misalnya pilihan pertama politeknik A. Nah, jadi logikanya misalnya pilihan pertama nih politeknik A, pilihan kedua ini juga wajib politeknik A, dan pilihan ketiga baru boleh politeknik B. Ataupun sebaliknya, pilihan pertama politeknik A, pilihan kedua dan ketiga politeknik B itu boleh. Yang nggak boleh pilihan pertama politeknik A, pilihan kedua politeknik B, dan pilihan ketiga politeknik C. Itu baru tidak boleh. Sudah, jika kamu sudah melengkapi berkasnya, silakan lakukan pendaftaran dan pastikan kamu finalisasi. Untuk finalisasi sendiri, pastikan sudah diberikan izin oleh pihak sekolah. Jangan melaksanakan finalisasi tanpa izin pihak sekolah. Mungkin sampai di sini dulu untuk bagaimana teknis ataupun info tentang jalur SNMPN. Silakan daftarkan diri kamu. Jangan kamu berpangku tangan dengan hanya berfokus lewat jalur UTBK, SBM, PTN. Tapi juga daftarkan di jalur-jalur alternatif lainnya ya. Jadi jangan batasi di satu jalur aja. Mungkin di sini dulu videonya. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe.
dan bagikan ke seluruh teman-teman kamu yang berjuang masuk ke kampus ataupun universitas yang diinginkannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.